Aman lah ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islam Podcast sama aku Adamis Prayogi dan host kita Wawan Trisna. Yeay. Lagi kita di outdoor Wan. Outdoor nih. Outdoor lagi Wan. Menikmati Apa? alam. Menikmati alam apa menikmati pembangunan? Pembangunan Tidak ada pembangunan sih di sini sebenarnya. oh, ini nggak infrastruktur. Infrastruktur apa menikmati ini? Wah ini mah aku no komen. Oke. Ngapain kita sih, Man? Nyantai aja. Nyantai, Man, ya. Di hari Minggu yang cerah ini. Iya, gimana kabarnya teman-teman di hari Minggu? Kita rekaman di hari Minggu ya? Ya hari Minggu. Kabarnya gimana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik yang di rumah, yang di kosan, yang di kontrakan, yang lagi kerja mungkin? Ya kerja di Minggu ya. Sebagai kerja. Yang lagi kerja, lagi nganggur? Ya yang nganggur mah dengerin kita aja. Betul. Sekalian. Atau nunggu 19 juta pekerjaan? Berat. Emang kayak gitu bang? Harus menyenggol bang. Nggak bisa Kita nih ada tamu ini. Iya, betul. Kenalin dulu lah. Dia tadi nyari ini. Kita sesuai dengan janji kita kemarin ya. Ya. Kita mau menghadirkan narasumber selanjutnya ya. Narasumber karena udah di-mention kemarin sama hostnya sama sendiri. Ada. Jadi kita hadirkan saja lah ya. Kita hire. Panggil sama namanya Bang Andre. Ya. Ya. Boleh kenalan dulu Bang. Oke. Kenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya dipanggil sini sebagai apa ya? Sebagai Apa? Ya kawan kawan ya. Pemateri. Kawan yang pemateri terlalu formal. Orang terlalu formal Mas. Orang sebagai teman, pokoknya teman aja. Temannya host berdua ini. Kebetulan saya juga punya bisnis gorengan. Bisnis gorengan saya punyanya. Emang kita mau bahas goreng? Tuh ini udah backgroundnya ini bahas apa Pak? Bendera. Coba dilihat di kapal-kapal itu ada enggak? Ada. Tapi enggak kelihatan kayaknya. Oke. Lagi ke topik dulu Pak. Bentar, Pak. Malah bahas bendera hilang. Udah hilang pula. Aduh, woy. Nah, region tentara ada. Nah, terus itu apa, Bang? Bisa di introduce dulu lah kira-kira. Kenapa ini kita mau memilih bisnis? Jadi secara umum dulu ya. Ya, buat memilih berbisnis dulu ya. Mungkin yang buat teman-teman yang tinggal di Sintang mungkin bisa tahu lah tempat bisnis gorengannya di mana gitu kan. Cuma tapi kita bicara secara umum dulu Bang. Kenapa memilih berbisnis? Oke, yang di tengah gempuran bisnis-bisnis yang lain dan di tengah gempuran anak muda yang disuruh mending kamu berbisnis, fokus di bisnis, udah jadi perintis. Yang akunya pewaris. Oke. Alasan kenapa milih bisnis ya? Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, backgroundnya saya tuh sebenarnya bukan bisnis. Orang tua nggak ada yang bisnis. Terus kuliah pun saya paman bibi nggak ada. Kakek nenek nggak ada. Malah saya duluan yang berbisnis, baru ada keluarga saya yang habis itu berbisnis. Oh, saudara ngikut malah ngikut saudara. Ngikut. Yang awal pun kuliah bukan bertujuan untuk jadi bisnis. Emang kuliahnya apa nih? Kuliahnya informatika. Lebih ke mau jadi pegawai atau jadi engineering gitu lah bentuknya. Iya, nggak ada IT gitu. Nggak ada kepikiran mau jadi bisnis. Berarti lebih mau jadi ini Wan. Mau jadi tidur malam bangun paling pagi gitu. Ya. Harapannya seperti itu. Bang. Pergi landriar ke gedung-gedung tinggi, tiap hari cek absen. Nah, itulah tujuannya awalnya. Nah, itu tuh awalnya itu kan. Awalnya itu. Tapi semua berubah. Ketika kuliah tuh memang betul kata orang, kuliah tuh cari jati diri. Benar-benar pokoknya aku di situ nyari jati diri benar-benar. Apakah cocok nggak sih sebenarnya kerja
kerja kayak orang-orang. Jam 8 pergi kerja, jam 5 pulang. 8 to 5. Iya, 8 to 5. Cocok nggak sih sebenarnya? Setelah dicoba dengan kuliah yang datang pagi pulangnya sore, oh kayaknya bukan. bukan, ini bukan. Bangun ya nggak pernah pagi, tidur nggak pernah malam. Tapi kalau jadi freelance sih agak cocok. Mungkin ya. cocok, cuman udah nyoba juga. Udah nyoba juga jadi freelance. Freelance memang nggak terlalu cocok juga jadi freelance. Tar. Karena diatur orang kali. Karena diatur orang. Iya. Betul. Bukan, karena by project, lebih ke by project. Ngerti. Oh, berarti lebih ke arah frekuensi jobnya. Iya, gini, pernah nyoba kemarin jadi freelance. Jadi kan kalau kita by project itu kan ada tuntutan harus A, harus B, harus C. Bukan kita sendiri yang menentukan, orang lain yang menentukan kinerja kita. Nah, itu rupanya di akunya nggak cocok. Nggak cocok kerja dengan tuntutan orang lain. Dan termasuk pekerjaan pegawai juga gitu kan. Yang menentukan bukan kita. Bukan menentukan, yang menentukan nilai kita tuh bukan kita sendiri, tapi atasan kita. Freelance yang menentukan kliennya, bukan kitanya. Nah, ketemulah di sini di bisnis. Yang menentukan bukan klien, bukan atasan, tapi diri sendiri. Ya, karena diri sendiri bosnya enggak sih. Iya. Malah kayak mana ya? Gimana? Bukan bos, lebih nentukan kayak targetnya kita yang nentukan. Kita mau ke arah mana, targetnya kita yang nentukan. Bukan, kalau saya sih bilang di gorengan tuh enggak ada bosnya. Di gorengan saya ya, enggak ada bosnya, semuanya tim. Ya. Cuman punya prioritas hak kepemilikannya masing-masing. Bentar, ini kita masih perkenalan kan? Iya. Apa bang? lalu lu langsung loopnya apa? Loncatnya tinggi benar gitu bang? Ya enggak, bridging kan. Oke. Jadi nggak ada, semuanya kerja tim. Nggak ada yang jadi bos, nggak ada yang jadi anak buah. Nah ini yang lebih ke tanggung jawabnya aja. Karena di sini saya pemilik, otomatis saya punya tanggung jawab lebih dari mereka yang kerja sama saya. Oke. Bentuknya kayak gitu aja. Jadi saya enggak merasa saya bos. Kalau saya merasa saya bos, saya enggak akan kerja di gorengan itu. Saya tinggalin aja. Udah kalian kerja lah gitu kan. Silakan nih fasilitasnya silakan kerja. Saya enggak kerja. Tapi enggak, ini sampai saat ini terhitung sampai sekarang saya udah 4 tahun, jalan 5 tahun buka gorengan. Sampai saat ini saya sama teman saya yang punya berdua masih kerja. Masih ngadon, masih goreng. Kalau ada teman yang kerja nggak bisa kerja, saya gantiin. Kalau saya berpikir saya bosnya, saya langsung anti dong. Iya, bahkan yang tadi yang teman nggak bisa kerja itu, udah saya paksa kerja, harus kerja. Kan begitu yang kejadian di pegawai. Kalau kalian nggak bisa kerja, kalian harus ada yang gantikan kalian. Iya. Bukan bos kalian loh yang gantiin. Iya, potong gaji. Kalau saya di gorengan, saya yang gantiin. Di hari ini nggak kerja karena sakit atau ada orang tuanya masuk rumah sakit tiba-tiba. Kan tiba-tiba sekali ya. Nggak ada yang nggak pengen kita kan sakit atau orang tua kita masuk rumah sakit gitu. Bukan keinginan kita kan. Tiba-tiba. Nah, kalau saya berpikir saya bos, saya nggak akan kerja, nggak akan saya gantiin. Ya karena bos kan konotasinya kan memerintah ya, bos ya. Konotasinya dia yang punya, dia bisa nyuruh orang. Jadi image itu kayak pokok yang jelas saya agak sedikit anti dengan disebut bos. Saya nggak mau menunjukkan kalau saya bos. Kecuali saya dibilang saya yang punya atau saya pemimpinnya. Itu ownernya. Saya siap ke itu. Kalau owner oke. Iya, karena bos yang ini berdasarkan mindset saya ya. Bos itu jarang bertanggung jawab, tapi pemimpin pasti bertanggung jawab. Ini betul nih. Ini harus nih. Ini nih. Ya, gitu konsepnya. Harus dimiliki oleh setiap owner bisnis lah istilahnya. Enggak juga semua orang yang ini kayak kebetulan yang dia ini keyakinan aku sendiri ya. Bagus sebenarnya. Bagus. Bagus. Enggak mesti owner sih, semua diri kita sendiri juga kita gitu. Kan tergantung tanggung jawab kita nih apa aja. Nah, kebetulan di sini aku punya gorengan, punya bisnis. Dan di gorengan ini ada teman-teman yang kerja sama di situ, jadi satu tim.
Kan ada yang kerjanya memang cuman goreng aja, ada yang cuman ngelayanin aja. Nah kebetulan di posisi ini, di tim ini, aku ini sebagai pemilik harus bisa semuanya dan harus bertanggung jawab dengan semuanya. Emang leadership Kan contohnya kalau misalnya tiba-tiba ada polisi Satpol PP lah datang ke gorengan contohnya ya. Oh ini nggak bisa nih, gorengan ini harus dirazia nih. Kalau bos kan, udah kalian nggak yang ngurus. Tapi kalau pemimpin langsung, udah aku aja yang ngurus, kalian tetap kerja. Oh ya. Kenapa nih Pak? Yang menyelesaikan masalah tuh, yang berdasarkan pemikiran aku, menyelesaikan masalah tuh kebanyakan bos dulu. Ya, pasang badan lah. Iya, pasang badan itu bos. Kalau pasang badan itu pemimpin. Kalau yang lari tapi pengen punya nama tapi lari duluan itu bos. Ya kan jarang menyelesaikan masalah. Semua masalah dilempar ke orang, cukup kasih duit. Ya kan karena aku yang punya nih, modalnya nih. Iya. Kan ini kan terlepas dia usaha besar, usaha kecil sama aja. Tergantung siapa yang mimpinnya. Mentalnya bos apa mentalnya pemimpin? Betul tuh. Ini kalau kata-kata gini nih udah ini nih. Dikating-kating gitu. Dikating nih. Jadi real, jadi real nih. Dikating. Kok timestamp aja nanti nih. Dikating nih. Tapi Bang, aku penasaran kenapa memilih gorengan? Kenapa memilih gorengan? Waktu itu. Awalnya gorengan itu simpelnya bukan ide aku. Tapi ide teman aku satu lagi, Irwan. Idenya dia. Simpelnya waktu itu lagi nongkrong di kafe, aku pagi-pagi ditelepon, sini nongkrong, datang aku. Belum sempat aku duduk, dia dah langsung nunjuk aku. Buka gorengan yuk. Buka gorengan. Aku tarik kursi, ayo. Karena itu udah pemikiran lama. Gorengan itu salah satu makanan kecil yang paling sustainable. Pertanyaannya ya, nih pertanyaan random aja. Berapa kalian tahu gorengan sekitar sini yang Pasar Impres? Dulu yang banyak tuh. Iya, Pasar Impres yang sekarang naik ke terminal. Dia ada di Pasar Impres sudah berapa tahun? Dari kalian umur berapa kalian ingat dia buka? Dari SD. Lebih lagi. Nah, ya. Kapan mereka tutup? Pas harus pengen. Pas yang pemiliknya meninggal. Atau mereka kena usir dari tempatnya? Atau kena usir dari tempatnya. Ganti tempat paling. Atau anaknya tidak mau melanjutkan bisnisnya. Iya. Tuh. 15 tahun aman enggak tuh? Aman kalau dia konsisten. Konsisten aman. Itu dia. Konsisten ya. Kenapa gorengan dari semua makanan? Kenapa enggak milih makanan viral? Minuman viral gitu kan. Contoh kalau di Sintang nih kayak TS gitu ya. Kenapa enggak milih TS? Udah berapa tahun orang jualan TS? Nyampe nggak 5 tahun? Belum kan? Baru kan? Oh, bentar itu. Baru kan? Nggak ada. Nah, jadi belum sustain, belum ada pembuktian kalau itu tuh bertahan lama. Sedangkan gorengan udah banyak yang membuktikan kalau itu tuh bertahan lama. Tapi jadi hanya dari segi sustainable aja, nggak ada segi yang lain. Itu alasan pertama. Karena di sini aku dengan Irwan itu mikirin kenapa gorengan itu tuh mau jadi pondasi pertama kami. Kami tahu gorengan ini bukan yang utama tapi bakalan jadi yang pertama. Pertama dalam artian apa nih? Pertama dalam artian income kami yang pertama. Jadi pondasi kami bisa hidup tuh salah satunya ada gorengan. Tapi nggak cuman gorengan. Nanti kedepannya nggak cuman gorengan, tapi kami perlu sesuatu yang sustain, perlu yang jangka panjang. Bukan berharap yang 1 tahun langsung balik modal, enggak. Tapi kami berharapnya uang yang di awal, yang kami pakai di awal itu tuh bisa untuk 20 tahun. Yang which is modalnya pun nggak banyak. Tapi dengan modal yang nggak banyak tuh kayak mana bisa bertahan selama 20 tahun, bahkan ngasih orang lapangan pekerjaan. Wah, ini 19 juta lapangan pekerjaan. Termasuk ini. Gitu. Ini. Wah, ini kalau menteri itu dengar langsung senang. Wah, ini contoh tuh.
Anak muda Anak nih, muda, buka usaha Anak kayak muda buka gini. usaha berani gitu. Bukannya demo. Enggak juga sih, kayak mana ya kalau istilahnya ya. Lalu kayak dijadikan campaign yang diagung superiority Iya, gitu Bang. loh. Makanya Kan enggak semua orang tuh bisa buka usaha. Oh iya. iya, Orang- betul. Orang kayak kayak wah sekali buka usaha. Enggak, buka usaha tuh survival. Iya. Survival kalian belum tentu kalian dapat apa yang kalian pengen dari buka usaha. Enggak ada. Iya sih. Iya, Coba betul. selain misalnya kalian punya narasumber lain ya, ngomong ya sama mereka yang lain. Coba tanya ke mereka. Mereka itu sistemnya bertahan apa attack? Atau menyerang? Bertahan apa menyerang? Apa nih? Dalam konteks Dalam apa nih? konteks mereka ngurusin bisnis mereka. Mostly pasti bilang mereka tuh bertahan. Iya. Bertahan dari gempuran operasional, konsistensi. Bersaing. Ya, mereka ndak bakalan ada yang bilang kami nyerang buka expand besar-besar biar customer datang. Enggak, rata-rata yang expand juga malah bertahan. Ada yang expand bertahan, ada Lebih- yang expand juga drop. Drop maksudnya drop kayak mana nih? Drop bahkan sampai cabang-cabangnya pun Langsung mati. kan udah Ya. langsung expand nih. Dia Ah. expand itu cara dia bertahan. Oh. Ada Dengan ya? Contoh makan gini, duit tuh, Bang. contoh kali. Dengan Contoh makan gini. duit, yuk. Contoh gini, yang real aja. Kalian tahu tempat jualan mandiri apa itu? Mandiri, ada jual sembako. Dia di Sintang nih. Oke. Dia buka banyak itu. Oh tahu, Ah. dari pinggir-pinggir jalan Ya, tuh. saya nggak tahu aslinya bentuknya kayak mana. Yang Tapi menurut spekulasi saya, itu tuh jaga biar nggak perlu punya gudang. Jaga. Barangnya biar nggak pakai gudang. Iya betul. Itu spekulasi aja ya. Suplainya banyak. Ya. Ya udah buka cabang Ya, banyak buka aja. cabang biar nggak punya Udang. gudang, biar dia bisa nyebarin barang-barangnya. Enggak Which is itu cuman spekulasi ya. Oke. Di disclaimer dulu, Karena banyak. bukan tahu ya, tapi menurut pemikiran saya kok dia buka banyak-banyak. Ngapain gitu? Dengan keamanan yang kurang. Ketat. Karena dia tempat jualannya selalu terbuka. Dan beberapa video saya ngeliat ada Yang dicuri, maling, ada barang yang dicuri. Maksudnya kenapa gitu, Bang? Kenapa dia harus kemarin ada. banyak lo coba cari di Ini yang dekat HW, Bang. Mandiri Jaya tuh. Mandiri Toko Jaya. sembako. Toko sembako. Ah. Gas mereka kan sering dicuri tuh. Kemarin ada sering, maling. kemarin. Iya kan? Iya. Pertanyaannya Dodong. kan kalau berdasarkan spekulasi, kita pikir-pikir enggak. Kenapa dia buka banyak dengan keamanan yang kurang? Dan itu 24 jam. 24 jam. 24 jam. Bayangkan. Kalau menurut spekulasiku, dia itu pengen nutup biaya gudang. Yang which is biaya gudang itu spend terus, tapi enggak ada pemasukannya. Bukan, Iya. ada Itu tuh untuk defend dia, biar dia enggak perlu bayar tempat cuma untuk nyimpan aja. Ya kalau gudang kan otomatis ada satpam Iya, atau apa iya. yang jaga kan. Ya, sedangkan pemasukannya itu dari yang lain. Apakah nutup? Coba kalau kita sebar jak barangnya, masing-masing tempat ya yang ngurus. Ya. Operasionalnya berkurang. Iya. Makanya di situ malah setelah ngelihat usaha-usaha lain dapat kesimpulan, oh semua bisnis itu semuanya rata-rata bertahan. Oke. Nggak punya duit tetap bertahan. Bertahan kayak mana besok bisa buka. Bertahan kayak mana bulan depan masih bisa buka. Udah ndak ada lagi kayak kebanggaan, kita punya bisnis banyak duit nih gini-gini, nggak ada. Orang rata-rata yang bisnisnya udah besar itu berpikir kayak mana gaji karyawannya bulan depan. Ngasih makan anak orang. Ngasih makan anak orang, udah nggak mikirnya tuh udah nggak kaya gitu. Iya. Balik lagi kalau dia mikirnya cuman kaya untuk diri dia sendiri, berarti dia bukan pemimpin tapi dia bos. Oke. Kalau pemimpin dia mikir gaji dia nggak dipikir dulu. Gaji orang dulu, kayak mana cara ngasih orang yang kerja sama dia ini makan dulu. Setelah itu baru dia balik lagi. Masuk lagi di gorengan aku juga kayak gitu. Beberapa bulan kami mungkin nggak dibayar sebagai owner. Oke. Karena memang harus ada yang dikasih makan dulu kan. Betul. Setidaknya ada poinnya. Walaupun kami nggak dapat keuntungan di gaji, tapi kami dapat poin di, contohnya kita anggap ini gorengan ini anak ya. Anaknya ini berkembang terus. Tanpa kita dapat keuntungan, apakah orang tua mencari keuntungan dari anaknya pas dia kecil?
Apakah dia berharap uangnya balik pas kecil? Enggak kan? Mungkin pas besar mungkin ada yang berharap ya. Mungkin ada yang berharap. Tapi kalau anaknya masih kecil kan orang tuanya spend aja kan? Iya, invest aja. Kalau bahasanya agak kurang enak ya kalau bilang anak invest. Kalau untuk anak invest. Pokoknya misalnya anak, Pak minta somai, beli. Pak balon bagus kayaknya, beli. Asal bahagia kan, asal senang. Bentuknya kalau kalian jadi bisnis, ya apalagi kalian punya suatu jualan atau suatu brand, pasti kalian mikirnya kayak mana besarkan ini anak nih. Kalian enggak balik duit, ya nantilah mikirnya. Pasti ada caranya dapat duit. Penting orang aware ya. Yang penting orang aware. Oh ini loh, mereka nih punya gorengan, enak nih. Enak nih, nanti kayak mana yang kami pikirkan tuh kayak mana besarkan ini gorengan, bikin orang balik lagi ke gorengan dan orang enggak kecewa dengan pelayanan gorengan. Duitnya pasti ada. Karena enggak usah pikirin kalau saya mindset saya sebagai yang sekarang orang yang udah ngelewatin bisnis, yang lagi dalam proses berbisnis itu tuh kayak mana orang balik lagi, kayak mana orang senang dengan pelayanan saat itu. Iya, aku juga pernah gitu. Intinya dua aja. Intinya dua itu aja yang bikin orang senang. Habis itu pasti balik lagi. Setelah balik lagi nanti duit pasti datang. Iya, karena dia kan nyebarin enak nih gorengan. Marketing pernah saya juga baca-baca gitu. Marketing yang paling bagus itu enggak pakai marketing. Karena buzzer. Iya. Buzzernya itu bukan buzzer yang kita harus bayar. Buzzernya tuh misal saya kasih kalian 2 gorengan, kalian suka dengan gorengan saya nih. Otomatis kan kalian ngomong nanti sama teman yang lain. Oh ini enak kok. Bakwan beli di sini. Oke. Nanti datang yang lain. Apakah saya bayar kalian? Enggak kan? Kan kalian juga yang keluar duitnya. Kalian yang bayar duit. Saya cuma jadikan bagus produk saya. Pelayanan saya bagusin, produk saya bagusin. Misal anggap ya kalau kalian ada protes lah, misal gorengan saya cabenya enggak enak nih, apakah kalian bakalan buzzer? Enggak, paling kalian bilang nanti sama teman-teman kalian, komplain. Gorengan sini enak tapi cabenya enggak enak, enggak usah aja beli situ. Kena lagi saya. Kurang nih. Tapi kalau kalian cocok kan, wih cabenya enak kok. Kayaknya bolehlah kita beli sini. Dia rekomendasikan tanpa saya perlu keluar duit marketing. Tanpa perlu mobil Lexus. Iya. Tanpa perlu jual janji busuk. Ada tuh orang jual gorengan. Jual gorengan apa jual ayam? Kebanyakan bilang jual ayam. Nah, yang mobil Lexus beda. Tapi orangnya sama. Gorengan itu hadiah ulang tahun dia. Bentar, ayam goreng itu ulang tahun dia. Umur 7 tahun. Oh, itu yang ampau 70 juta ya? Iya, yang iPhone 16 itu. Ampau 70 juta. Bayangin. Tapi waktu itu Bang, kenapa? Maksudnya kayak di tengah keluarga yang tidak ada background bisnis sama sekali, bahkan pegawai semua ya. Keluarga kan, banyak. Terus langsung plek, aku mau terjun ke sini gitu. Kenapa gitu? Tadi sih lebih alasannya lebih karena selama ini dari kecil rata-rata ekspektasi itu bukan aku yang mengendalikan, selalu orang lain, dan ketemunya rupanya di pegawai sama freelance itu ekspektasi bukan aku yang setting, tapi orang lain yang setting. Kalau di bisnis apalagi yang kita punya sendiri, bukan punya orang lain, itu ekspektasi kita sendiri yang setting. Jadi misalnya kita mau menentukan target nih, kita ngeliat keadaan pasar lagi sepi nih contohnya. Oh ya dah, kita targetin 500.000 aja dah hari ini. Kan kalau misalnya kita kecewa dengan ekspektasi kita sendiri, bukan orang lain yang menentukan. Iya, betul. Lebih ke nemu cara setting ekspektasi aja sih. Ya, enggak nyalahin orang. Enggak nyalahkan orang lain. Nah, itu jadi enggak merasa aku ini cukup sakit hati ketika orang lain berekspektasi tapi aku nggak bisa memenuhi ekspektasinya. Ya kan, selain mereka kecewa, aku juga kesal dong.
Kok aku nggak bisa gitu. Padahal aku udah planning. Kadang jadi gini-gini. Tapi